Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Lela dalam pelajaran biologi lintas minat. Siapkan alat tulis kalian ya untuk mencatat materi. Sebelumnya kita review dulu materi sebelumnya tentang gizi. Apa sih pengertian tentang gizi? Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya terdapat dua jenis zat gizi yang penting bagi tubuh manusia, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Jenis gizi ini dibagi lagi menjadi makronutrien yang menyumbang energi dan yang tidak menyumbang energi atau non energi. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil dan terdiri atas berbagai mineral serta vitamin. Karena bahasan tentang makronutrien energi sudah dijelaskan pada sebelumnya, sehingga pembahasan kita kali ini mengenai makronutrien dan energi yang berupa serat. Nah, ini zat gizi makro atau makronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Makronutrien dibagi menjadi dua, energi dan non energi. Energi ada karbohidrat, penyumbang energi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Sedangkan non energi ada serat dan juga air. Memahami pengertian gizi tentu belum lengkap tanpa mengetahui makronutrien. Nutrisi ini berupa serat dan air. Meski tidak menyediakan energi, mereka tetap penting untuk tubuh manusia. Serat adalah jenis karbohidrat dalam makanan nabati yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh. Berbeda dengan jenis karbohidrat pada umumnya, tubuh tidak bisa menguraikan serat menjadi molekul gula yang lebih sederhana. Serat dalam makanan akan bergerak menuju usus untuk mengikat air dan melancarkan pencernaan. Akan tetapi, serat tidak sekadar melewati usus. Dalam perjalanannya melalui saluran pencernaan, zat gizi ini memainkan banyak peran. Sementara kekurangan makanan yang mengandung serat dapat menyebabkan susah buang air besar atau yang disebut dengan sembelit. Sebagian besar serat terdiri atas karbohidrat. Nutrisi ini penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam sistem pencernaan. Nah, sumber makanan yang mengandung serat antara lain ada buah-buahan dan sayuran yang memiliki kadar serat tinggi, antara lain ada alpukat, apel, buah beri, almond, pisang, dan lain-lain. Yang dari sayur ada bayam, brokoli, gandum, dan wortel. Kebutuhan serat pada setiap orang sebenarnya dapat berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, dan faktor risiko. Berikut ini adalah jumlah kebutuhan serat harian yang disarankan untuk orang Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama, untuk bayi dan anak. Untuk bayi atau anak, kebutuhan seratnya berikut ini.
0 sampai 5 bulan. Bayi 0 sampai 5 bulan hanya tidak membutuhkan serat, sedangkan 6 sampai 11 bulan hanya 11 gram saja, relatif sedikit dibandingkan dengan maksimal 9 tahun. 7 sampai 9 tahun ini hanya memerlukan 23 gram, sedangkan usia 10 sampai 12 tahun sudah mulai meningkat menjadi 28 gram. Nah, pada laki-laki, pada jenis kelamin laki-laki, usia yang paling banyak membutuhkan serat antara usia 16 hingga 29 tahun, yaitu 37 gram. Mengapa ketika usia semakin tua atau semakin bertambah, ini di 80 plus, 80 ke atas tahun hanya 22 gram saja, bahkan lebih banyak anak-anak dibandingkan laki-laki usia senja. Nah, itu juga sesuai kebutuhan laki-laki usia senja. Kalau ini kan usia produktif, masih banyak gerak, masih sangat aktif. Nah, kalau sudah tua, ini hanya perlu sedikit saja karena sudah tidak begitu aktif, sehingga faktor risikonya mungkin juga lebih tinggi kalau seratnya banyak. Kemudian ada perempuan usia 10 hingga 12 tahun itu hanya 27 gram dibandingkan dengan laki-laki 10 sampai 12 tahun 28 gram. Nah, ini kebutuhan serat terbanyak ada di usia 19 hingga 29 tahun, sebanyak 32 gram. Namun untuk usia 80 tahun ke atas hanya 20 gram saja. Untuk ibu hamil pada trimester pertama ditambah 3 gram dari usianya. Misal hamil pada usia 30 tahun, kebutuhan seratnya hanya 30 gram ditambah 3 gram. Pada trimester kedua usia 30 tahun 30 gram ditambah 4 gram. Trimester ketiga seperti itu juga ditambah 4 gram dari usia idealnya. Begitu juga ibu menyusui, sama dengan ibu hamil tadi. Dari usia normalnya, misal menyusui pada usia 30 tahun, kebutuhannya 30 gram. Maka ketika anak usia 6 bulan pertama itu ditambah kebutuhan seratnya sebanyak 5 gram. Pada 6 bulan kedua, pada usia anak 6 bulan kedua, kebutuhan seratnya ibu menyusui ditambah menjadi 6 gram. Kenapa anak usia 0 sampai 5 bulan tidak membutuhkan atau tidak memerlukan serat atau seratnya 0 gram? Karena kebutuhan gizi bayi murni hanya dari ASI. Barulah ketika bayi usia 6 bulan dan mulai mengenal MPASI atau makanan pendamping ASI, baru boleh mengkonsumsi serat. Itu pun jumlahnya hanya sedikit sekali karena sistem yaitu 11 gram. Karena sistem pencernaan bayi berbeda dengan orang dewasa. Meski serat bermanfaat untuk pencernaan bayi, harus tetap memperhatikan porsinya. Kebanyakan makan makanan berserat tanpa didampingi dengan asupan air putih yang cukup dapat menyebabkan pencernaan bayi malah terganggu. Sebab sistem pencernaan bayi belum sepenuhnya berfungsi normal untuk bisa mengolah serat dalam jumlah banyak. Sama dengan kekurangan, kebanyakan makan serat tanpa air putih yang cukup juga bisa membuat bayi sembelit. Jika perut bayi kembung dan sulit BAB, bisa jadi tandanya ia sudah kebanyakan makan serat. Berikut ini adalah beragam manfaat serat untuk kesehatan tubuh yang membuatnya penting untuk dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Yang pertama, mencegah konstipasi atau sembelit.
Mencegah dan mengatasi konstipasi atau sembelit adalah manfaat serat yang sudah umum diketahui. Serat dapat memperlancar proses pencernaan dengan cara menyerap air ke dalam usus besar. Dengan begitu, tinja atau feses yang dihasilkan akan lebih lembut dan besar, sehingga buang air besar akan lebih lancar dan teratur. Yang kedua, memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan. Serat dapat memaksimalkan penyerapan nutrisi lainnya dari makanan, terutama nutrisi yang jumlahnya sedikit. Salah satunya adalah kalsium, yaitu mineral yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Berikutnya, menjaga daya tahan tubuh. Serat dapat memelihara mikroba baik di dalam usus. Selain dapat membantu proses pencernaan makanan, mikroba ini juga dapat memecah serat menjadi asam yang dapat merangsang aktivitas sel-sel imun. Dengan begitu, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk melawan beragam penyakit. Berikutnya, menjaga berat badan ideal. Manfaat serat untuk kesehatan yang juga sudah banyak dikenal adalah menjaga berat badan ideal, sehingga dapat mencegah obesitas dan diabetes. Kedua kondisi tersebut bisa muncul akibat kelebihan asupan kalori dari makanan atau minuman. Alasannya adalah karena serat mampu mengembangkan dan mengumpulkan makanan di dalam lambung, sehingga kalian akan merasa cepat kenyang, dan rasa kenyang tersebut akan bertahan lebih lama. Hal ini bisa mencegah kalian untuk makan secara berlebihan. Lalu yang terakhir ada menjaga kadar gula darah normal. Sebenarnya fungsi serat ada banyak ya, tapi untuk intinya hanya 5 ini saja. Menjaga kadar gula darah normal. Serat bisa memperlambat proses pencernaan makanan sehingga kadar gula darah tidak melonjak dengan cepat, terutama setelah mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Manfaat serat ini sangat baik bagi penderita diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Menurunkan kadar kolesterol. Nah, begitu juga dengan serat. Kalau ada kelebihan dan kekurangan, pasti ada dampaknya. Setiap makanan yang masuk dalam tubuh pasti ada dampaknya, baik kekurangan maupun kelebihan. Yang pertama, dampak kekurangan serat. Tanda-tanda tubuh kurang serat. Setidaknya ada 4 pertanda atau gejala yang mencirikan bahwa tubuh kalian itu sedang mengalami kekurangan serat. Adapun tanda-tanda tubuh kekurangan serat antara lain kolesterol tinggi, terjadinya kenaikan berat badan, selalu merasa lapar, dan sulit buang air besar. Nah, ini akibat kurang serat. Dampak negatif yang terjadi akibat kurang serat antara lain, yang pertama ada sembelit. Sembelit atau dalam istilah medis disebut konstipasi adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seseorang mengalami kondisi sulit buang air besar secara teratur, tidak bisa benar-benar tuntas atau tidak bisa sama sekali. Gejala sembelit bisa diketahui jika seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Sembelit akan mengakibatkan rasa tidak nyaman di bagian lambung dan perut, seolah perut terasa penuh. Sembelit bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah akibat kurang serat. Dalam sistem pencernaan, kehadiran serat pada feses dapat memuluskan pergerakan feses tersebut. Lalu yang kedua, kadar gula dalam darah tidak stabil. Akibat kurang serat yang mempengaruhi kesehatan adalah pemicu penyakit diabetes atau kencing manis. Suplai serat yang tidak seimbang dapat turut menjadi faktor bertambahnya resiko diabetes. Kekurangan asupan serat dalam 1 hari dapat menimbulkan efek tidak stabilnya gula darah dalam tubuh, yang artinya
akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh secara umum. Berikutnya, dampak kekurangan serat berikutnya yaitu kenaikan berat badan atau obesitas. Asupan serat menjadi bagian penting dalam diet sehat alami untuk mencapai bentuk tubuh ideal atau langsing. Serat berfungsi untuk mengikat lemak dari hasil proses pencernaan di usus. Ketika cadangan lemak berlebih di dalam tubuh, maka akan disimpan dan mengendap sehingga tubuh bertambah gemuk. Selain itu, serat juga mampu merangsang otak untuk merasa kenyang, sehingga kalian tidak akan terstimulasi untuk makan berlebihan yang akan menyebabkan kenaikan berat badan. Untuk menjaga berat badan tetap ideal, selain asupan serat yang cukup, kalian juga perlu berolahraga secara teratur, mengurangi konsumsi makanan berlemak dan berkalori tinggi, dan perbanyak minum air putih. Berikutnya ada jadi mudah lelah, lalu peningkatan kadar kolesterol, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini serat sebenarnya tidak banyak memberikan nilai gizi bagi tubuh. Hal ini karena serat tidak dapat diserap dan dicerna oleh organ tubuh manusia. Di dalam saluran pencernaan manusia tidak terdapat enzim yang bisa memecah serat. Hal ini berbeda dengan saluran pencernaan pada hewan herbivora seperti sapi dan kuda yang memiliki enzim dan organ pencernaan yang dapat menyerap serat. Meskipun tidak memiliki nilai gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, asupan serat memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Beragam gangguan pencernaan yang mungkin terjadi akibat kurang serat antara lain diare, wasir, radang lambung dan usus, susah, BAB atau sembelit, sakit perut, usus buntu, dan gangguan ginjal. Dengan menjaga asupan serat dan air putih yang mencukupi, maka niscaya gangguan pencernaan tersebut dapat dikurangi potensinya. Lalu ada lagi kulit tampak kusam dan kurang segar. Kesehatan kulit berhubungan dengan banyaknya serat yang dikonsumsi karena fungsi serat membersihkan tubuh dari racun. Secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Kurangnya asupan serat dapat menghambat aliran darah sehingga tubuh tidak dapat bersih dari racun, sehingga kulit menjadi kusam dan tidak segar. Mengkonsumsi makanan seperti sayuran hijau dan buah dapat mengikat kolesterol dan cepat mengeluarkan zat beracun dari sistem pencernaan. Berikutnya, setelah kita tahu dampak kekurangan serat, berikutnya kita bahas dampak kelebihan serat. Dampak negatif yang bisa terjadi akibat kelebihan serat antara lain yang pertama sembelit. Masalah buang air besar tidak hanya muncul manakala tubuh kekurangan serat, tetapi bisa juga terjadi jika tubuh kelebihan serat. Juga bisa ketika kekurangan serat kita sembelit, ketika kelebihan serat kita juga sembelit. Hal ini disebabkan karena karakteristik serat yang bersifat menyerap cairan. Dengan tingginya asupan serat, maka kandungan cairan dalam organ pencernaan akan terserap oleh serat yang keluar bersama tinja. Saluran pencernaan akan menjadi kering karena air yang dijadikan sebagai pelumas telah hilang. Dengan keadaan ini, maka semua makanan akan tertahan di usus yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab terjadinya sembelit. Yang kedua, diare. Kebalikan dari kondisi sembelit atau susah BAB, kelebihan asupan serat juga bisa menyebabkan diare bagi beberapa orang. Hal ini karena proses penyerapan sari makanan yang lebih cepat, sehingga harus dikeluarkan dengan segera. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka hal ini tentunya akan merugikan pihak penderita diare yang selalu mengkonsumsi makanan berserat yang berkadar tinggi. Ada lagi malabsorpsi. Malabsorpsi adalah penyerapan sari-sari makanan Malabsorpsi adalah penyerapan sari-sari makanan yang salah atau tidak efektif.
Serat yang berlebih saat proses pencernaan justru dapat membuat vitamin dan mineral terikat dan terbawa ke dalam kotoran. Absorpsi nutrisi makanan menjadi kurang maksimal sehingga seseorang yang kelebihan serat akan mengalami kekurangan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya, gangguan pada usus. Gangguan pada usus. Dalam sistem pencernaan, serat juga memiliki peran sebagai probiotik yang membantu pertumbuhan bakteri baik di dalam perut, yang selanjutnya menghasilkan gas. Dalam sistem pencernaan, serat juga memiliki peran sebagai probiotik yang membantu pertumbuhan bakteri baik dalam perut, yang selanjutnya menghasilkan gas. Ketika seseorang mendapat suplai serat yang berlebihan, maka kandungan gas dalam perut akan semakin tidak terkontrol, sehingga berpotensi menyebabkan perut kembung. Resiko yang lebih parah akibat kelebihan serat adalah adanya penyempitan pada rongga usus, yang membuat ampas makanan yang telah terserap dari patinya tidak bisa secara mulus melewati saluran usus. Bahkan beberapa kasus semacam ini bisa mengarah pada tindakan medis berupa operasi pembedahan karena terhambatnya ampas makanan untuk melalui rongga usus. Gangguan pada usus juga dalam bentuk kram perut. Otot pada usus tidak mampu mencerna makanan yang masuk karena kandungan seratnya berlebihan. Ketika akibat kelebihan serat semacam ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka bisa saja memicu terjadinya gangguan kesehatan lainnya yang lebih parah. Lalu dehidrasi. Ketika asupan serat mengalami kelebihan dalam sistem pencernaan, maka cairan dan mineral dalam tubuh akan terserap dengan banyak sehingga dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Oleh karena itu, jika kalian mengkonsumsi bahan makanan dengan kadar serat tinggi, maka harus diimbangi dengan asupan air putih yang mencukupi sehingga tidak akan mengalami dehidrasi. Tubuh yang kekurangan cairan akan berdampak banyak bagi kinerja organ-organ tubuh kalian, termasuk cepat lelah dan resiko gangguan pada ginjal. Yang terakhir ada penurunan hormon reproduksi. Dalam beberapa riset dan penelitian menunjukkan bahwa ada dampak negatif yang terjadi pada sistem reproduksi akibat kelebihan serat. Asupan serat yang berlebihan ternyata bisa menyebabkan penurunan kadar hormon reproduksi seperti hormon estrogen, luteinizing, progesteron, serta hormon yang berperan dalam stimulasi polikel. Kemungkinan terburuknya adalah terjadinya hambatan dalam pelepasan sel telur atau ovarium yang dialami perempuan saat siklus menstruasi, sehingga disebut dengan anovulatory. Kondisi ini menyebabkan tingkat kehamilan pada seorang wanita akan sangat rendah karena kadar hormon reproduksinya mengalami penurunan oleh tingginya kadar serat di dalam tubuh. Seperti kata pepatah, sesuatu yang kurang atau berlebih adalah hal yang tidak baik. Kekurangan dan kelebihan serat memberikan efek-efek negatif bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendapatkan asupan serat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WA ataupun di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.